Oke teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan fluida statis. Dan ini kita akan bicara khusus ya, beberapa rumus khusus yang ada di fluida statis. Ya, cukup kompleks rumusnya, tetapi rumus ini kalau dikeluarkan di soal ya, teman-teman tinggal menerapkan saja, tidak perlu berpikir antar konsep ya. Jadi ada tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas, dan kecepatan terminal, seperti itu. Nah, yang pertama tentang tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan zat cair tiap satuan panjang. Dan tegangan permukaan hanya terdapat pada permukaan zat cair saja. Kita bisa membayangkan misalkan kenapa kok teratai bisa mengapung, lalu nyamuk itu bisa seolah-olah berdiri di atas permukaan air. Nah, itu karena ada tegangan permukaan. Rumus tegangan permukaan adalah gaya oleh selaput pada kawat dibandingkan dengan panjang kawat. Atau kita bisa rumuskan sebagai gamma sama dengan F dibagi 2L ya. Seperti itu. L-nya adalah panjang kawatnya. Seperti itu. Nah, lalu juga teman-teman ingat tentang bentuk permukaan zat cair ya. Ada meniskus cekung dan meniskus cembung. Ya, dimana kalau meniskus cekung itu gaya adhesinya lebih besar daripada gaya kohesi, sudut kontaknya kurang dari 90 derajat dan airnya membasahi dinding. Sedangkan kalau meniskus cembung kebalikannya ya, adhesinya lebih besar, lebih kecil daripada kohesi, sudut kontaknya lebih dari 90 dan biasanya raksa, tidak membasahi dinding seperti itu. Untuk ilustrasinya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bagian ini kita lihat satu contoh soal ini. Jadi, sebuah jarum sepanjang 6 cm, itu kita sebut sebagai L ya, 6 cm itu 6 kali 10 pangkat minus 2 meter, diletakkan perlahan di atas permukaan air yang memiliki tegangan permukaan, simbolnya gamma, 0,08 Newton per meter. Hitung gaya tegang jarum terhadap air. Kita tinggal gunakan rumus ini tadi. Jadi gamma itu adalah F dibagi 2L. Sehingga kalau kita mencari F berarti dicari sebagai 2 gamma dikalikan L. Jadi 2 dikalikan 0,08 dikalikan 6 kali 10 pangkat minus 2. Kita jadikan 2 kali 8 itu 16 dikalikan 6. 96 dikali 10 pangkat minus 4. Atau sama saja dengan 9,6 kita kali 10 pangkat minus 3 Newton. Seperti itu saja untuk hitungan tentang tegangan permukaan. Lalu konsep yang berikutnya adalah tentang kapilaritas. Teman-teman sudah tahu kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Ya, jadi itu ada sudut kontaknya. Nah, kapilaritas itu bisa dirumuskan naiknya cairan itu dirumuskan sebagai 2 dikalikan gamma cos theta per rho GR, di mana gamma adalah tegangan permukaan, theta-nya sudut kontak, rho massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, dan R-nya adalah pipa kapiler. Y di sini adalah kenaikan atau penurunan zat cair. Dan hati-hati semua harus dalam satuan internasional ya, seperti itu. Contohnya, sebuah pipa kaca yang jari-jarinya 3 mm dicelupkan pada sebuah bejana berisi raksa. Di sini saya data dulu. R-nya adalah 3 mm itu 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dicelupkan pada sebuah bejana berisi raksa, ternyata raksa dalam pipa kaca tersebut turun lebih rendah daripada permukaan raksa dalam bejana. Jika sudut kontak antara raksa dengan kaca adalah 120 derajat dan tegangan permukaan raksa adalah 3,5 Newton per meter, tentukan seberapa jauh turunnya permukaan raksa tersebut. Jadi kita akan mencari Y. Kita tinggal masukkan rumus ini teman-teman ya. Jadi Y-nya adalah 2 kali gamma dikalikan cos 120 derajat dibagi rho itu berarti 1000 ya. Jadi rho dan G itu biasanya sudah dianggap tahu ya teman-teman. Nah, jadi rho dan G sudah dianggap tahu ya. Nah, rho dikalikan G dikalikan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 3. Di sini tinggal kita kerjakan. Cos 120 itu minus setengah, berarti kita kalikan 2 berarti minus 1 ya. Kita dapatkan di atas ini tinggal minus 3,5. Di bawah ini 3 kali 10 ya, 30. Oke, jadi kita dapatkan minus 3,5 per 30 meter. Ya, kira-kira seperti itu aja. Ini bisa dijadikan berapa senti lah kira-kira seperti itu ya. Tapi intinya perubahannya adalah seperti itu. Nah, kenapa minus? Karena dia turun ya permukaannya. Seperti itu aja ya teman-teman, karena ini angkanya jelek jadi saya berhenti sampai di situ.
Kemudian yang berikutnya adalah tentang viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Ya, dirumuskan sebagai gaya Stokes seperti ini. Ini rumusnya adalah 6pi dikalikan eta, eta itu koefisien kekentalan, dikalikan jari-jari dikalikan V. Ya, jadi ini nanti ada satu besaran baru namanya koefisien viskositas. Ya, ingat-ingat semua satuan harus dalam internasional. Kita lihat contoh ini. Sebuah kelereng yang jari-jarinya 2 cm, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter, dijatuhkan ke dalam sebuah pipa panjang yang berisi oli yang kekentalannya 0,11 Newton sekon per meter persegi. Kekentalan itu eta ya, 0,11 Newton sekon per meter persegi. Oke, ketika kelereng bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka berapa besarnya gaya gesek yang dialami oleh kelereng tersebut? Inilah kita mau mencari gaya Stokes ya. Kita gunakan rumus ini. Jadi 6pi, pi itu biarkan tetapi, lalu etanya kita masukkan 0,11 dikalikan 2 kali 10 pangkat minus 2, lalu kita kalikan 10. Sudah teman-teman, ini kita jadikan 0,11 dikali 2 berarti 0,22, lalu kemudian kita kalikan 6. Berarti kita dapatkan 1,32 pi dikalikan 10 pangkat minus 1. Atau kalau seperti ini kita bisa jadikan 0,132 pi, satuannya Newton. Nah, pi itu kalau mau teman-teman isi ya diisi dengan 3,14. Seperti itu saja. Dan satu rumus lagi adalah tentang kecepatan terminal. Kecepatan terminal adalah kecepatan maksimum yang didapat suatu partikel atau dicapai suatu partikel saat dimasukkan pada suatu fluida dengan kekentalan tertentu. Teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman loncat di kolam renang, maka pertama kali teman-teman akan mengalami gaya itu cepat banget kecepatannya. Tapi pada titik tertentu akan melandai dan akhirnya teman-teman akan dipantulkan ke atas ya. Nah, kecepatan terakhir yang bisa dicapai itu adalah kecepatan terminal. Kecepatan terminal dirumuskan sebagai 2R kuadrat G dibagi 9 eta dikalikan rho benda dikurangi rho fluida. Keterangannya mirip seperti tadi ya, jadi etanya adalah viskositas. Seperti itu aja teman-teman. Dan kita lihat satu contohnya, sebuah kelereng berdiameter 1,2 cm. Jadi diameternya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Di sini nanti kita akan gunakan jari-jari bukan diameter. Jadi kita bagi 2. Dijatuhkan bebas dalam wadah berisi oli yang massa jenisnya 800. Ini adalah massa jenis fluida ya, 800 kg per meter kubik. Kemudian koefisien viskositas itu 3 dikali 10 pangkat minus 2 Pascal sekon. Massa jenis kelereng itu adalah rho benda, itu adalah 2600 kg per meter kubik. Maka hitung kecepatan terbesar yang dapat dicapai kelerengnya. G-nya pasti 10 meter per sekon kuadrat. Kita gunakan rumus ini, maaf teman-teman ya. Ini saya geser aja ya. Oke, ini saya geser aja jadi supaya nggak teman-teman melihatnya aneh. Oke. Yang saya geser aja ya. Oke. Seperti itu. Jadi di sini kita dapatkan tadi R diameternya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2 meter atau jari-jarinya berarti 0,6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian rho fluidanya adalah 800 kg per meter kubik dan koefisiennya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 PAS. Ya. Untuk mencari kecepatan kita tinggal masukkan rumus ini. 2 dikalikan R-nya 0,6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat, kemudian dikalikan G itu 10, dibagi 9 dikalikan eta 3 kali 10 pangkat minus 2, lalu kita kalikan dengan massa jenis benda dikurangin massa jenis fluida. Seperti itu ya. Ini atau saya pindah sekalian ya teman-teman, rho bendanya adalah 2600 kg per meter kubik. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita tinggal isikan atau tinggal hitung saja. Ini 2, ini adalah 36
dikali 10, ini kan 6 kali 10 pangkat minus 3 ya, berarti kalau dikuadratkan 36 kali 10 pangkat minus 6, kita kalikan 10, di bawah ada 9 dan 3 kali 10 pangkat minus 2, lalu ini adalah 1800. Maka di sini kita tinggal coret-mencoret teman-teman ya. Jadi di sini 36 dengan 9 kita coret 4 ya. Lalu 3 misalkan dengan ini kita dapatkan 6 ya. Jadi kita tinggal hasilnya adalah 2 dikali 4, 8, 8 dikali 6, 48. Lalu 10 pangkat, ini minus 5, minus 3 ditambah 2, berarti minus 1. Jadi sama aja 4,8 meter per sekon. Itu adalah kecepatan akhir yang bisa dicapai. Jadi ada 4 rumus khusus di fluida statis, tetapi ingat teman-teman ketika dapat soal ini ya teman-teman tinggal mengingat rumusnya saja dimasukkan. Jadi tidak ada pengembangan soalnya ya. Seperti itu, tetap semangat belajar teman-teman. Kita akan bahas selanjutnya di fluida dinamis. Sampai jumpa di video selanjutnya.